Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Nera Ozora dengan NPM 23120111037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran-aliran filsafat hukum. Pengertian aliran-aliran filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum adalah berbagai macam pemikiran atau pandangan yang berbeda mengenai hakikat hukum, sumber hukum, tujuan hukum, dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan. Aliran-aliran ini muncul sebagai respons terhadap permasalahan hukum yang ada pada masanya atau berbagai kritik terhadap pandangan hukum yang dominan. Mempelajari aliran-aliran ini membantu kita memahami berbagai perspektif tentang hukum dan bagaimana hukum berkembang dari waktu ke waktu. Bentuk-bentuk aliran filsafat hukum. Yang pertama, ada aliran hukum alam. Aliran ini percaya bahwa terdapat hukum yang bersifat universal dan abadi bersumber dari Tuhan, alam atau akal budi manusia. Yang kedua ada positivisme hukum, yaitu aliran ini memisahkan hukum dari moral. Hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dan harus ditaati, terlepas dari isinya baik ataupun buruk. Yang ketiga ada utilitarianisme. Aliran ini berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbanyak. Yang keempat ada mazhab sejarah. Aliran ini menekankan bahwa hukum tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan jiwa bangsa. Yang kelima, ada sociological jurisprudence. Aliran ini mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Yang keenam, ada realisme hukum. Aliran ini fokus pada praktik hukum yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Yang ketujuh, aliran hukum bebas. Aliran ini berpendapat bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum di luar undang-undang. Jika undang-undang tidak memberikan solusi yang adil dalam kasus konkret. Contoh aliran filsafat hukum. Yang pertama, aliran hukum alam, pemikiran tentang hak asasi manusia atau HAM yang dianggap melekat pada seseorang atau setiap individu sejak lahir merupakan salah satu contoh dari aliran hukum alam. Yang kedua, positivisme hukum, sistem hukum di banyak negara modern yang menekankan pada kodifikasi dalam undang-undang dan kepatuhan terhadap peraturan yang sah. Yang ketiga, utilitarianisme, pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat luas. Yang keempat, mazhab sejarah, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Yang kelima, sociological jurisprudence, penelitian sosiologis tentang efektivitas hukum dalam masyarakat dan upaya untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Yang keenam, realisme hukum, studi tentang perilaku hakim dalam membuat putusan dan analisis faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi putusan pengadilan. Yang terakhir, aliran hukum bebas. Dalam kasus-kasus di mana undang-undang tidak jelas dan memberikan solusi yang adil, hakim mungkin menggunakan interpretasi yang lebih luas, mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan di luar teks undang-undang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.